Halo, akhirnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu adalah bentuk molekul. Jadi di sini ada bentuk geometri dan ada bentuk molekul. Ibaratnya nih bentuk geometri itu seperti ibunya, sedangkan bentuk molekul itu adalah anaknya. Jadi bentuk geometri kenapa jadi ibunya? Karena bentuk geometri itu sebenarnya susunan elektron yang menyatakan baik yang berikatan atau tidak berikatan. Sedangkan bentuk molekul ini nanti bentuk akhirnya ketika ada PB. Untuk bentuk molekul ada dua teori, ada FSEPR sama hibridisasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu adalah teori domain elektron FSEPR atau valence shell election pair repulsion. Jadi dikembangkan oleh Gillespie and Needham berdasarkan ide-ide yang dikemukakan oleh N.V. Sidgwick dan H.E. Powell. Dan elektronnya ini berdasarkan keberadaan elektronnya dan pada kecuali hidrogen dan helium kelompoknya itu ada dua, ada terletak pada kulit dalam dan ada pada kulit terluar yang disebut dengan elektron valensi. Nah, kulit terluar inilah yang ditempati oleh PI dan PB. PEI atau pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang digunakan bersama dalam pembentukan ikatan kovalen, sedangkan yang bebas itu tidak digunakan. Nah, jadi ibaratnya nih misalnya kita buat struktur Lewis dari NH3. N itu kan 5, berarti dia masih punya nih atomnya itu di atas 1. Nah, yang sendirian ini bisa kita gambarkan juga bentuk rumus bangunnya ya. Yang berikatan ini PEI, sedangkan yang sendirian adalah PEB. Kemudian domain elektron itu yang mana? Berarti tinggal kalian jumlahkan aja pasangan elektronnya berapa, pasangan elektron bebasnya itu berapa, jadilah dapat domain elektronnya. Di sini ada 4. Nah, terus untuk menentukan tipe molekul berdasarkan teori FSPR itu dapat mengikuti rumus berikut ya. Ini tolong diganti bukan B tapi E. Udah saya ganti di sini. Kemudian A ini adalah atom pusat, kemudian si X-nya ini adalah PEI, M ini berarti jumlah PEI, E ini adalah PEB, berarti yang ini tuh adalah jumlah PB-nya. Jadi disesuaikan aja ya. Sorry itu kayak saya kebalik dengan ininya. Terus dasar pemahamannya itu adalah struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu jadi elektron-elektron yang ada di sini ini kan bermuatan negatif, dia akan ada mengalami gaya elektrostatis dan berdasarkan teori Gillespie bahwa kalau pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif itu akan tolak-menolak atau saling menjauhi. Makanya nanti mereka ini akan berusaha agar tolak-menolaknya itu menjadi minimum. Makanya di sini ada namanya urutan kekuatan tolak-menolak ya. Kalian bisa lihat di sini. Intinya kalau ada PB dia tolak-menolaknya lebih besar. Kemudian di sini ada bentuk geometri. Kalau misalnya 2 namanya linier, kalau misalnya 3 namanya adalah segitiga planar atau segitiga sama sisi dengan sudut berikut. Kemudian kalau 4 bisa kalian sebutnya tetrahedral atau tetrahedron dengan sudutnya 109,5 dan dia kepolaran itu non-polar karena dia nggak punya PEB. Kemudian untuk yang nomor 5 ini karena bentuknya ada 5 dia kayak piramidnya ada 2 jadi segitiga bipiramida. Kalau yang keenam ini bisa juga dikenal dengan octahedral. Oke, di sini typo ya, harusnya non-polar karena dia tidak punya PEB. Nah, kemudian langsung saja ke contoh soalnya biar kalian lebih ngerti. Tapi sebelum kita belajar contoh soal, kita tuh harus berlatih bagaimana cara membuat bentuk geometri maupun bentuk molekul. Kalian harus tahu banget yang bentuk geometri itu ada 5. Yang pertama linear, yang ketiga itu adalah segitiga planar. Oh my god, HP saya bunyi ya. Sorry. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tetrahedral. Kemudian yang kelima itu kalian gambar. Jadi supaya kalian bisa menggambar bentuk molekul itu harus diulangi terus. Yang kelima itu seperti ini ya. Namanya adalah segitiga bipiramida. Oke, kemudian kalau yang selanjutnya adalah yang 6. Nah, kalau 6 itu tadi kita gambar seperti ini aja, kemudian kiri kanannya seperti ini, jadinya oktahedral. Nah, itulah gambar-gambar yang harus kalian ingat. Nah, ini gak masalah ya tengahnya mau A atau X. Saya kebiasaan X, jadinya tuh sebelah kanan X, sebelah kiri A, mohon maaf. Jadi misalnya di sini segitiga planar mau jadi PB, tinggal hilangkan aja satu. Nah, paling enak di atas dan hurufnya itu kayak bentuk V atau dikenal dengan bentuk bengkok. Sedangkan tetrahedral kita hilangkan satu, hilangkan aja di atasnya. Jadinya kayak piramid di bawahnya, segitiga piramida. Terus tadi kan PB-nya cuma 1. Kita mau di tetrahedral ini misalnya PB-nya 2. Ya udah deh, ada sudut tolak menolak makanya jadinya bentuk V atau bentuk bengkok. Terserah nanti di pilihan ganda itu bentuk V atau bentuk bengkok, yang penting pilih salah satu. Kemudian yang segitiga bipiramida pertama kita hilangkan satu dulu. Paling enak di sebelah kiri karena dia nggak
terganggu dengan sudut yang lain. Jadi tetrahedral karena hilang satu jadinya terdistorsi. Kemudian kalian sekarang hilangkan 2. Lebih enak itu, oh ya nama lainnya sisau atau jungkat-jungkit. Kemudian kalau kalian hilangkan 2, tinggal hilangkan aja di sebelah kanan supaya nggak ganggu sudut ikatan yang sebelahnya. Kayak huruf jadi bentuk T. Kemudian kalian hilangkan 3, berarti kiri dan kanan ya, supaya nggak keganggu lagi ikatan yang lain, jadinya bentuk linear karena lurus. Nah, kemudian kalau oktahedral itu ada 2, jadi misalnya kalian mau hilangkan 1 di atas, boleh juga kalian hilangkan di bawah, terserah aja sih buat kalian mau di atas atau di bawah. Oke, tipe ini ya, kenapa di atas lagi? Ntar saya hapus dulu ya. Nah, seperti ini, jadi bentuknya segi 4 namanya, bukan segitiga lagi, dan atas itu kayak piramid, makanya segi 4 piramida. Ya, kalau 2 ya tinggal hilangkan aja atas bawah. Nah, begini, seperti PB-nya atas bawah, baru segi 4, jadinya segi 4 planar atau segi 4 sama sisi. Pokoknya kalian ulangin terus gambar itu supaya kalian bisa nanti menggambarnya di bawah. Jadi kita nggak perlu lagi gambar struktur Lewis. Kemudian BeCl2 kita pakai cara teori yang paling pertama. Jadi ini adalah namanya atom pusat. Be-nya itu nomor atomnya kalian lihat aja di tabel periodik. Jadi di atas ini. Dan ini adalah nomor atom. Nomor atom itu sama aja dengan elektron. Jadi untuk menggambarkan ini kan harus kita lihat keberadaan elektronnya. Maka kita bikin konfigurasinya. Konfigurasinya terserah kalian mau pakai cara subkulit atau kulit. Saya sih sukanya pakai cara kulit. Jadi udah langsung tahu 2 elektron valensinya 2. Maka PEI dan PB-nya bisa kita cari. PEI ini bisa dilihat dari sini aja ya. Jadi PEI-nya langsung 2. Kalau PEB itu pakai rumus. Jadi ini udah kita pelajarin ke pertemuan sebelumnya. Jadi elektron valensi atom pusat dikurang PI dibagi 2. Elektron valensi atom pusatnya 2, PI-nya 2 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, berarti pasangan elektron atau domain elektronnya dia tinggal kita jumlahkan aja 2. Dan untuk tipe molekulnya karena atom pusatnya cuma 1, kemudian PEI-nya ada berapa? Ada 2 dan PEB-nya cuma ada 0. Jadi ini nggak perlu ditulis 0-nya ini. Ntar. Nanti dikira jadi X-nya double. Udah saya hapus. Jadi tipe molekulnya seperti ini. Nah, untuk bentuk geometri atau geometri molekulnya, berarti tinggal kita tuliskan gambarnya. Oke, sebentar kita rangkum dulu ya. Jadi bentuknya itu karena misalnya BE-nya ini di tengah, Cl-nya tuh di pinggir, ya udah jadi bentuknya linear dan bentuk molekulnya juga sama karena bentuk molekulnya tuh harus ada PB-nya sedangkan di sini nggak ada PB-nya. Jadi ya sama juga antara bentuk geometri molekul dengan bentuk molekulnya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke contoh selanjutnya yaitu adalah BBr3. B ini kita cari dulu konfigurasinya 5, di sini 2, 3. Maka elektron valensinya sebanyak 3. Kemudian PEI-nya langsung kita dapat, PEB-nya juga dan sebagainya. Kan bentuknya kalau di soal itu biasanya bentuk tabel. Nah, jadi PEI-nya itu dilihat di sini 3, PEB-nya kita hitung dulu. Jadi seperti biasa kita hitung, nggak bisa kita ramal-ramal gitu ya. Atom valensinya, atom pusatnya 3, P-nya 3 dibagi 2, 0. Berarti jumlahnya tuh 3, tipe molekulnya tuh berarti AX. Karena dia mengikat 3 berarti AX3. Geometri molekulnya berarti kita gambar. Pasti dia nih namanya adalah segitiga planar. Jadi nanti kalau nama itu, kalau misalnya nanti namanya bentuk geometri molekul berbeda, bentuk molekul berbeda, ya kalian kasih tahu mana namanya. Nah, kalau yang ini bentuk geometri molekulnya seperti ini ya, segitiga planar. Bentuk molekulnya juga sama, gambarnya juga seperti ini. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya. Tadi kan dia B3, sekarang kita coba yang B4. Nah, di sini ada CH4. Jadi C itu 6, 2 sama 4, pasangan elektron ikatannya 4. PEB-nya kita cari pakai rumus lagi. Saya capek nulisnya jadi langsung angkanya aja. 4 kurang 4 bagi 2, 0, 0. Domain elektronnya berarti 4, tipe molekulnya berarti AX4. Kemudian untuk geometri molekulnya berarti namanya pasti tetrahedral. Kemudian kita gambar C di sekitarnya, H di sekitarnya. Nah, karena dia tidak punya PB, bentuk molekulnya juga sama tetrahedral, gambarnya pun juga sama. Nah, lanjut lagi ke contoh yang lainnya, PCl5. Oke. Nah, jadi P ini nomor atomnya berapa guys? Kalian lihat di tabel periodik. Jadi P ini adalah 15, jadi 285. Kemudian pasangan elektronnya lihat di sini 5. PEB-nya tinggal masukin rumus 5 kurang 5 bagi 2, 0. Domain elektronnya 5 tambah 0, 5. TM-nya adalah X5 karena nggak punya PEB. Kemudian geometri molekulnya ini pasti namanya segitiga bipiramida. Nah, tapi gambarnya gimana? Gambarnya gambar dulu.
Nah, seperti ini, seperti ini. Kemudian bentuk molekulnya karena nggak punya PB sama juga. Oke, the last one in this theory itu adalah yang terakhir. SF6. Nah, S itu adalah nomor atomnya berapa ya? Ini kenapa lama banget saya ngezoomnya? Sorry. S-nya ini adalah nomor atomnya itu adalah 16, jadi 286 which is elektron valensinya 6. Pi-nya berarti 6, ada SF6-nya di situ. Pi-nya tinggal dikurangin hasilnya 0, domain elektronnya oh my god, tipe domain elektronnya harusnya 6 tambah 0 6. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya geometri molekulnya. Oke, kemudian bentuk molekulnya juga sama karena dia nggak punya Pb, jadi namanya oktahedral. Done deh seperti itu. Kalau misalnya bingung silahkan ditanyakan ya. Terus, oh iya kita latihan yang ada PB-nya, hampir aja kita lupa. PEI-nya adalah 2, jadi PE itu nggak selamanya di ujung ya. Terus PB-nya, elektron PB-nya itu dilihat dari atom pusatnya dulu, elektron valensinya berapa, 6 kurang 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Berarti domain elektronnya 2 tambah 2, 4. Maka tipe molekulnya X-nya 2, E-nya 2. Nah, sekarang udah muncul E-nya. Bentuk geometri atau geometri molekulnya pasti tetrahedral ya, karena 4. Jadi kita gambar seperti ini. Namanya apa? Tetrahedral. Kemudian bentuk molekulnya berbeda. Dia ada punya PB-nya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, namanya bentuk V atau bengkok. Jadi namanya nanti dibedakan ya, mana yang BG, mana yang BM. Akhirnya kita masuk ke teori hibridisasi. Jadi teori hibridisasi itu sebenarnya menurut teori hibridisasi, atom-atom itu memiliki perbedaan tingkat energi itu dapat bercampur dengan orbital atom hibrid. Nah, atau orbital hibridisasi. Orbital hibrid itu apa sih? Orbital yang ekuivalen. Yang ekuivalen itu artinya energinya tuh bentuknya tuh sama, energinya juga sama, tapi perbedaannya pada orientasi. Jadi ketika jenis hibridisasi atau orbital yang digunakan S sama P namanya linear. Kalau sp2 itu 1 tambah 2, berarti trigona planar. Kalau sp3 itu 1 tambah 3, 4, berarti tetrahedral. Sampai seterusnya. Jadi bipira segitiga dan oktahedral. Dan ini yang kita gunakan adalah yang di luar. Kalau nanti yang di dalam orbitalnya itu bakalan di kelas 12. Jadi kita hanya pakai outer orbital karena nanti di kelas 12 nanti namanya ada inner orbital. Nah, kemudian kita mulai dari BeCl2. Jadi bedanya di sini konfigurasi elektronnya kalian menggunakan subkulit. Saya gitu ya. Berarti 1s2, 2s2. Cl itu saya pintar. Jadi S2 P5. Ambil kulit terluarnya saja. Nah, jadi Cl ini ternyata dia golongan 7, berarti supaya 8 kan dia butuh 1 elektron lagi. Nah, atau kita gambarkan aja deh, P itu kan kamarnya 3. Berarti di sini kurang 1 elektron itu tidak berpasangan ya. Inilah nanti yang bakalan berikatan dengan Be-nya sebanyak 2 elektron dari 2Cl gitu ya. Nah, kemudian Be-nya kita bikin dulu paling akhirnya aja. Oh, 2S kamarnya 1. Jadi diisi seperti ini. Ini adalah keadaan dasar. Tapi ketika Cl itu mau masuk dia harus ada kamarnya. Sedangkan di sini nggak ada kamar. Nah, berarti P ini bakalan buka kamar. Tapi ketika Cl ini mau masuk harus ada pasangannya, makanya 2S ini pindah ke atas. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini Cl baru boleh masuk. Tapi ketika dia mau masuk, energinya nggak bisa. Karena energinya S ini rendah, P itu tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan tereksitasi. Nah, maka jadi kita hapus panahnya. Tapi kalau udah kalian terlanjur menggambarnya, it's okay. Jadi ketika kalian terlanjur menggambar ya udah gambar aja gitu kan. Tapi dia belum bisa masuk. Jadi Cl-nya ini belum masuk ke keadaan transisi. Supaya bisa masuk energinya harus sama. Makanya atas sama bawah tengah-tengahnya mana. Nah, itulah orbitalnya. Orbital yang kita gunakan S sama P-nya 1. Barulah Cl itu bisa masuk. Jadi seperti ini. Nah, untuk gambarnya seperti ini itu namanya adalah PEI. Kalau misalnya gambarnya atas bawah seperti ini namanya adalah PEB. Jadi dari sini kita udah bisa menentukan PEI-nya. PI-nya adalah 2, PB-nya nggak ada. Berarti domain elektronnya 2, tipe molekulnya adalah AX2. Berarti gambarnya adalah linear BeCl 2-nya seperti ini. Jadi syaratnya dia ketika orbital hibridnya itu harus dia tuh sama di antara S sama P-nya. Nah, kemudian CH4. C itu adalah 6, 1S2, 2S2, 2P, 2 ya. Nah, H-nya itu adalah 1, 1S1. Maka H ini punya elektron 1 sebanyak 4H nantinya.
Kemudian kita gambarkan kulit terluarnya S sama P. S ini kamarnya 1, P ini kamarnya 3. Inilah keadaan dasar. Kita isi elektronnya, terus yang P-nya ini sendiri-sendiri. Nah lalu 4H ini kan bakalan masuk. Dia nggak akan bisa masuk karena yang bisa masuk nanti cuma ada 2. Nah maka 2S-nya ini akan pindah ke sini. Nah jadinya nanti gambarnya keadaan tereksitasinya seperti ini. Oke, jadi ini adalah namanya keadaan tereksitasi. Tapi H ini belum bisa masuk, energinya dia harus disamakan dulu. Maka garisnya kita taruh di tengah-tengah, di antara S sama P. Nah, baru kita tulis jenis hibridisasinya. Karena S-nya 1, P kamarnya ada 3, berarti SP3. Ya udah, baru 4H-nya ini bakalan bisa masuk ke masing-masing kamar. Nah, jadi kita lihat ternyata PI-nya ada berapa? Ya benar banget, PI-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Kemudian domain elektronnya jangan lupa ditentukan 4, tipe molekulnya X4. Geometri molekulnya adalah tetrahedral. Karena dia nggak punya, geometri molekul itu pasti kayak gitu ya kalau 4. Nah, tapi bentuk molekulnya juga sama karena dia nggak punya PEB. Nah, kemudian NH3. N ini, oh my god, kenapa saya typo ya? N ini adalah 7 ya guys, dan udah terlanjur. Oke, kita ganti. Oke, daripada kita ngapus ya. Ini saya udah coba hapus tapi kayak ribet banget. Jadi kita ganti aja ke slide selanjutnya. NH3. Jadi N ini adalah 7. Kita cari konfigurasinya. Boleh pakai konfigurasi gas mulia. 2S2, 2P3. Kemudian H ini 1S1. Berarti H ini nanti ada 1 elektron dan sebanyak 3 yang masuk. Kita sediakan kamarnya dulu di kulit terluar. Kita isi ya. H-nya ini dalam keadaan dasar. Nah, nanti H-nya ini mau masuk. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk kita lihat, oh ternyata kamar H-nya tuh udah pas kok 3. Jadi 3-nya itu nggak perlu lagi ada elektron yang tereksitasi. Ada yang pindah, nggak perlu. Jadi kayak gini aja keadaan tereksitasinya. Tapi supaya masuk energinya dia harus sama, makanya taruh tengah. Nah, jadi kita tulis seperti ini, terus 3H-nya baru boleh masuk. Nah, ya udah deh masuk. Ya udah, jadi PEI-nya ada 3, PB-nya itu ada 1, dia muncul deh PEB-nya. Kita jumlahin ada 4. Terus geometri molekulnya jadinya dia pasti adalah tetrahedral ya karena 4. Nah, tapi bentuk molekulnya itu bakalan beda. Bentuk molekulnya itu bakalan hilang 1. PEB-nya ada muncul. Jadi namanya segitiga karena di bawahnya kayak piramid, jadinya segitiga piramida. Seperti itu. Nah, oke, lanjutannya lagi SF6. Oke, tadi jadi berarti saya lupa ya nulis jenis hibridisasinya. Jangan lupa jenis hibridisasinya ya. Sekarang kita ke XeF4. Xe ini adalah 54, jadi kita pakai KR36, 5S2, 4D10, 5P6. Kemudian F ini adalah 9, berarti He berarti 2S2, 2P. Berapa lagi butuhnya? 5 ya. Waduh, kok hilang? Oh ya, kembali lagi. Nah, kemudian kalian buat keadaan dasarnya. Jadi kalau P belakangnya tuh sama S, berarti 5S, 5P. Kita buat kamarnya. Kita isi. Wah, ternyata semuanya full nih karena dia minta 6. Inilah yang namanya keadaan dasar. Nah, ketika keadaan tereksitasi kita cek dulu. Ketika F-nya mau masuk nih, F-nya masuk kan ada 4. Ada nggak kamar yang kosong? Nggak ada kan? Kalau dia buka kamar, jadi urutannya SPD. Jadi kalian buka kamarnya 5D. Jadi kamarnya ada 5. Tapi F ini nggak bisa masuk. Jadi kita harus ada pindah dulu elektronnya, kita eksitasi dulu. Nah, ketika dia pindah berarti gambarnya bisa kita gambar ulang. Sorry, ini saya warnanya tetap merah lagi, nggak apa-apa lah. Nah, jadi ini udah kosong. Nah, ini ada. Sehingga 4F ini sudah muncul kamarnya dia buat menempati yang mana. Tapi nggak boleh lagi masuk karena energi dia tuh beda tingkatannya. Jadi supaya sama nih antara SD sama P-nya itu tingkat energinya, maka cari tengah-tengahnya. Energinya ada di mana? Oh, berarti kan 1, 2, 3 tengah-tengahnya berarti di P. Nah, berarti kita gambar sebanyak yang tadi kita sediakan. Nah, jadi F-nya tinggal masuk. Nah, di sini, dan di sini. Nah, jadi kita udah dapat ternyata PI-nya ada 4, PB-nya itu ada 2. Kalau kita jumlahkan domain elektronnya ada 6, sehingga geometri molekulnya gambarnya itu yang jumlahnya 6. Ini adalah oktahedral, dilengkapi ya sama F-nya.
Nah, itu geometri molekul. Sedangkan bentuk molekulnya dia itu kita hilangkan pasangan elektron ikatannya menjadi pasangan elektron bebas sebanyak 2. Nah, berarti kita hilangkan aja di atas bawah. Nah, namanya adalah apa ini? Ya, segi 4 planar. Udah deh, selesai seperti itu. Lebih gampang sebenarnya terserah kalian. Nah, ini jenis hibridisasinya SP3 terus D-nya digunakan sebanyak 2. Berarti SP3D2.